Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa cara untuk mencari kalipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disebut dengan KPK. Pada video sebelumnya telah dijelaskan cara mencari KPK dengan kita cari kelipatan bilangannya terlebih dahulu, lalu kita cari persekutuan bilangannya, lalu kita dapat dari persekutuannya itu cari kelipatan yang terkecil. Selain itu, kita bisa mencari KPK dengan pohon faktor. Dan yang terakhir, ini cara yang paling saya suka. Dengan pemfaktoran saja ya, kita cacah bilangan-bilangannya. Kita kembali ke cara pertama, yaitu kita cari kelipatan bilangan, faktor bilangan, lalu KPK-nya. Nah, di video sebelumnya kan kita bisa secara nggak langsung itu diajarkan cara mencari KPK dari 4 dan 6. Yang pertama kan, kalau kalian ingat, kita cari kelipatan dari bilangan 4 dulu. Apa saja? Ya, 7 kelipatan bilangan 4 pertama yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Lalu kita cari juga nih kelipatan dari bilangan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Nah, ini kelipatan bilangannya. Kita cari yang sama. Yang sama ini persekutuan bilangan ya. Nah, 12 ya. Ini persekutuan bilangan, terus 24. Kemudian, pada saat kita mencari KPK, KPK di sini K pertama adalah kelipatan, P-nya persekutuan, dan K terakhir itu adalah terkecil. Nah, yang terkecil yang mana? 12. Jadi kita punya KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Tadi kan kita cari KPK-nya 2 bilangan ya, 4 dan 6. Sekarang kita cari KPK bilangan dari 8, 12, 24. Caranya tetap sama, kita cari dulu kelipatan dari 8. Berapa nih? 8, 16, lalu 24, lalu 32, sampai berapa? Wah, panjang ya. Ada baiknya kita cari dulu yang kelipatan dari bilangan yang terbesar, yaitu 24. Kita punya di sini 24. Lalu kita tambahin jadi 48, kita kali 2 ya, kita kali 3 jadi 72, kita kali 4 jadi 96. Oke, coba kita stop sampai sini. Lalu yang terbesar kedua adalah 12. Berapa saja? 12, 24, lalu 36, 48, 60. Nah, sampai berapa? Nah, sampai sini kita stop aja dulu. Kita lihat ada yang sama nggak? Oh, ada yang sama nih. Ya, persekutuan pertama 24, 24, 24. Nah, karena kita mencari KPK, kita cari persekutuan yang terkecil. Kita nggak perlu cari persekutuan lainnya. Jadi, sampai sini kita sudah menemukan KPK-nya, yaitu 2, 4. Jadi, di sini kita bisa tutup saja. Kita tutup. Kemudian kita ke pohon faktor. Kita gunakan soal yang sama ya. 4 dan 6. Ya, kita faktorin 4 dan 6. Di sini 4 ini kan bukan bilangan prima. Kita bisa bagi bilangan prima. Karena dia genap, kita gunakan bilangan primanya 2. Nah, jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita berhenti. Kenapa? Karena hasil yang terakhir ini sudah bilangan prima. Nah, sehingga kita punya persamaan 4 itu adalah 2 dikali 2. Atau bisa kita tulis dengan notasi eksponen 2 pangkat 2. Sekarang kita faktorin 6. Genap ya, kita bisa bagi 2. Hasilnya 3. Sampai sini berhenti lagi. Karena 3 adalah bilangan prima. Jadi kita punya 6 itu adalah 2 dikali 3. Dari 4 dan 6 ini kita punya faktornya ya, yaitu 2 dan 3. Kita tulis 2 kali 3. Lalu karena dia KPK, kita kalikan di sini pangkat yang terbesar dari bilangan yang sama. Kita punya 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. Nah, kita pilih 2 pangkat 2. 3 karena dia cuma sendiri ya sudah, dia sendiri ya. Jadi di sini bisa kita tulis KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 atau 4 kali 3, 12. Contoh lainnya kita cari KPK dari 10, 30, dan
45. Yang pertama kita cari dulu nih dengan form faktor 10. 10 bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Hasilnya 5. Sampai sini berhenti ya. Karena 5 adalah bilangan prima. Nah, hasilnya nanti 2 kali 5. Lalu 30. 30 ini adalah bilangan genap, bisa kita bagi 2 atau bisa kita bagi 3. Terserah kita yang mudah yang mana ya. Boleh dibagi 3 karena lebih mudah. 10, 2, 5. Nah, kita punya sini berhenti. Jadi nantinya 30 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Yang terakhir 45. 45 ini ganjil, kita bagi 3. Kita punya hasilnya adalah 15. Bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan 3. Kita punya 5. Nah, sampai sini berhenti karena dia sudah prima ya. Jadi kita punya 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Dengan notasi eksponen kita punya 3 pangkat 2 dikali 5. Dari 10, 30, 45 kita punya faktor-faktornya. Nanti akan jadi KPK-nya ya. Di sini kita punya faktornya adalah 2, 3, dan 5. Kita kalikan. Lalu kita pilih pangkat terbesar. 2 pangkat terbesarnya, cuma 1 ya. Jadi tetap 2. 3 pangkat terbesarnya 2. Maka di sini 2. 5 pangkat terbesarnya 1. Jadi ya kita tetap tulis 5. Sehingga KPK-nya 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Kita tulis 2 kali 9 dikali 5. Itu adalah 90. Lalu kita ke cara ketiga, yaitu dengan faktoran. Yang kita cacah nanti ya. Ini cara yang paling saya suka. Kita cari KPK dari 10, 30, 45. Di sini butuh ketelitian. Nah, kalau kalian udah bisa pemfaktoran, kalian bisa lihat nih. 10, 30, 45 dia punya hubungan bilangan yang sama itu bisa dibagi berapa? Kalau kita lihat di sini bisa dibagi 5 ya. Jadi 10 itu adalah 5 dikali 2, 30 adalah 5 dikali 6, 45 adalah 5 dikali 9. Sampai di sini kalian sebenarnya sudah menemukan FPB-nya, yaitu 5. Ya karena 2, 6, dan 9 tidak mempunyai hubungan. Jadi kita cari yang terbesarnya ya. Pembagi terbesarnya, faktor terbesarnya. Nah, itulah kenapa FEB disebut faktor persekutuan terbesar. Nah, FEB sendiri nanti akan bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ke KPK. Nah, di sini kita lihat 2, 6. 6 bisa nggak dibagi dengan 2? Oh, bisa. Jadi 6-nya di sini nanti jadi 2 dikali 3. Lalu 9 ada hubungannya nggak dengan 3? Ada ya, 3 kali 3. Kalau kita tulis di sini jadi tetap 5 kali 2, di sini 5 kali 2 kali 3, 5 dikali 3 kali 3. Di sini kita kotakkan dulu ya biar lebih kelihatan. Tugas kita adalah membuat isi dari kotak-kotak tersebut nilainya sama. Kotak pertama kita punya 5 kali 2, kotak kedua kita punya 5 kali 2 kali 3, kotak ketiga kita punya 5 kali 3 kali 3. Nah, di sini di kotak pertama biar sama kotak kedua berarti butuh kali 3 ya. Oke. Lalu apakah sama dengan kotak ketiga? Oh, kotak ketiga ini kurang 2 ya. Karena di kotak 1 dan 2 ada 2. Lalu kita lihat di sini di kotak ketiga 5 3 3 2. Nah, di kotak kedua 5 2 3. Di kotak pertama 5 2 3. Ada yang kurang yaitu 3. Nah, kalau kita buat di sini 3, di sini 3. Nah, dia nanti akan mempunyai nilai yang sama. Nah, inilah sebenarnya KPK-nya dengan cara faktoran. Jadi ya KPK-nya adalah 2 dikali 3-nya ada 2 ya. 3 kuadrat kali 5 adalah 2 dikali 9 dikali 5, hasilnya 90. Nah, contoh lainnya itu KPK dari 45, 54, 75. Ya, seperti contoh sebelumnya, kita cari yang dia punya kelipatan berapa nih? 45 bisa dibagi berapa? Yang sama 54 juga bisa dibagi berapa dengan bilangan yang sama? 75 berapa? Jadi ketiga bilangan ini bisa dibagi berapa? Nah, di sini dia bisa dibagi oleh 3. 3 dikali 15.
Ini juga bisa dibagi dengan 3. 3 dikali berapa? 18. Lalu di sini 75, 3 dibagi 25. Di sini kita perhatikan 15, 18, 25 itu dia punya hubungan nggak? Oh, ternyata tidak secara keseluruhan ya. Di 3 bilangan itu nggak punya hubungan. Jadi sebenarnya kalian sudah dapat KPK, FPB-nya yaitu 3. Oke, seperti yang saya sebut tadi, FPB di video selanjutnya. Lalu kita bongkar lagi di sini. 15 itu dia sama 18 sama-sama punya kelipatan ya. 3 ya. 35, 18 ini 36, 25. 25 dia punya kelipatan 5 ya. 5 kali 5. Jadi kalau kita tulis 45 tadi adalah 335. Di sini 336, 355. Lalu 6-nya bisa kita bongkar lagi jadi 3 kali 2 ya. Jadi kita punya secara keseluruhan adalah untuk yang ini 3 kali 2. Untuk yang ini adalah 3 tetap 335. Untuk yang ini adalah 355. Nah, kita kotakkan dulu biar lebih mudah melihatnya. Lalu, tadi gimana? Isi dari kotak ini harus sama. Kita tulis ulang kotak-kotaknya. Lalu kita perhatikan masing-masingnya. Di sini kita lihat ada bilangan 3 ya. 3-nya ada berapa sih? Oh, ada 3. Maka di sini ada yang kurang di sini. 3-nya harus ada 3. Jadi kita kalikan lagi 3 di sini. Oke, jadi kita punya di sini 332. 3 kali 2 ya. 55. Nah, 3-nya udah sama nih, kompak. Sekarang apa? Kita lihat baris kedua. Oh, baris kedua ada 2. Nah, kita butuh 2 di sini. Di sini juga kita butuh 2. Lalu, kita lihat, oh 5 ada 2. Maka di sini, di bilangan kedua, kita butuh 5-nya sebanyak 2. Di sini kita hanya butuh 1. Nah, kalau kita perhatikan udah sama belum nih? 3-nya ada berapa? Ada 3. 5 ada 2, 2, 1. 3-nya ada 3, 2, 5-nya ada 2. 2-nya ada 1, benar? 3-nya ada 3, 5-nya ada 2. Jadi mereka sudah sama. Nah, jadi kita bisa mempunyai KPK-nya. Yaitu kita pilih salah satu aja ya. 2, 3-nya ada 3, 5 pangkat 2. Kita kembali lagi di sini, maka KPK-nya adalah tadi apa saja? 2, 3 pangkat 3, 5 pangkat 2. Kita bisa tulis 2 dikali 27 dikali 25. Jadi di sini 50 kali 27 adalah 1350. Oke, cara ini emang yang saya pilih di contoh yang kedua di pemfaktoran ini lebih sulit ya tingkatannya. Dan memang cara pemfaktoran ini sebaiknya untuk anak SMP atau SMA. Jadi faktorannya lebih mudah. Jadi kita bisa langsung tahu FPB-nya, kita bisa tahu KPK-nya secara langsung. Oke, kita ke soal. Yang pertama, kita gunakan kelipatan bilangan dan persekutuan bilangan untuk mencari KPK dari 20 dan 35. Yang kedua, gunakan found faktor dan pemfaktoran dari 15, 18, dan 63. Jadi ntar ada 2 cara ya, coba found faktor dan faktoran untuk memperlancar. Nah, ini yang terakhir, carilah KPK dari 18 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 2, 24 A pangkat 3 B C, 36 A B kuadrat. Silakan pilih dari ketiga cara tersebut untuk mencari jawaban dari soal nomor 3. Oke, jawaban untuk soal ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Jangan lupa di follow, di subscribe YouTube kita untuk dapat info terbaru, di like kalau kalian suka, komen jika ada kritik dan saran, lalu di share ke teman-temannya ya, agar teman-temannya bisa menonton video ini secara gratis. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.